Ada suara yang sampai sekarang masih suka muncul di telingaku. Suara roda ranjang besi yang didorong perlahan. Kadang terdengar saat aku hendak tidur. Kadang muncul tepat di belakangku ketika aku berjalan sendirian di malam hari. Sejak kejadian itu, aku tahu satu hal. Tidak semua rumah sakit berhenti bekerja ketika ditinggalkan. Beberapa lebih aktif ketika tidak ada manusia. Namaku Raka. Tahun 2011, aku bertugas merekam dokumenter bangunan Belanda tua. Dan salah satu lokasi itu adalah Rumah Sakit Kolonial Belanda di Pangalengan, yang konon masih merawat pasien mati hingga sekarang. Aku datang sebagai juru kamera. Aku pulang sebagai seseorang yang membawa pasien bersamaku. Hingga bertahun-tahun kemudian, kabut turun lebih cepat hari itu, hampir seperti menjemput kami. Pohon-pohon pinus menjulang seperti penjaga tua dengan wajah kelam. Mang Iwan, pemandu kami, jarang bicara. Ia hanya mengunyah rokok kretek tanpa menyalakannya. Kebiasaannya kalau sedang takut. Aldi bertanya, "Memangnya kenapa, Mang? Rumah sakit itu jarang didatangi orang?" Mang Iwan menghela napas panjang. Karena tempat itu tidak suka kedatangan manusia, katanya tanpa menoleh. Jantungku langsung terasa berat. Lalu ia menambahkan, "Kalau kalian dengar suara pasien, jangan jawab, sekalipun mereka minta tolong." Mobil kami melewati hutan kecil, lalu terperosok sedikit karena jalan rusak. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih lembab. Heningnya terasa tidak wajar, seperti seluruh alam menahan napas. Di kejauhan, bangunan putih kusam itu berdiri, menunggu. Rumah sakit itu tidak terlihat sepenuhnya runtuh, bahkan tampak seperti bangunan yang masih digunakan. Pintunya tidak terkunci, kaca jendelanya hanya sedikit retak, dan papan namanya masih menempel. Saat pintunya kami dorong, bau obat langsung menyengat. Padahal bangunan itu tidak pernah dirawat puluhan tahun. Tidak ada aliran listrik, tidak ada manusia, hanya bau obat dan bau karbol yang terlalu kuat untuk tempat kosong. Lampu lorong memang mati, tapi cahaya abu-abu dari kabut masuk sedikit lewat jendela yang kotor. Setiap langkah kami menggema seperti berjalan di rahim makam. Ruangan pertama yang kami masuki adalah bekas ruang kepala dokter. Di dalamnya terdapat meja kayu tua dan lemari arsip besi berkarat. Di laci bawah, aku menemukan buku catatan berbahasa Belanda. Sebagian sudah lapuk, tapi satu hal terbaca jelas. Pasien-pasien terakhir lebih mudah dirawat setelah kematian mereka. Aldi langsung tertawa gugup. Ini humor Belanda kali, Rak. Tapi halaman berikutnya tidak lucu sama sekali. Perawat-perawat malam menyatakan rutinitas masih berjalan meski dokter sudah pulang. Beberapa pasien tidak pulang-pulang meski dinyatakan meninggal. Pada malam tertentu, ruang operasi kembali menyala sendiri. Mang Iwan menutup buku itu cepat-cepat. "Sudah, jangan baca keras-keras. Mereka bisa dengar." Aku terdiam. Siapa mereka? Ketika kami berjalan lebih dalam, lorongnya terasa semakin panjang, seolah bangunan itu berubah bentuk. Lampu operasi di ruangan jauh tampak bergetar seperti siap menyala. Saat kami berhenti untuk mengambil gambar, angin dari luar tiba-tiba berhenti. Tidak ada gerakan udara. Dan di ujung lorong, aku melihat siluet seseorang berjalan dengan langkah sumbang. Tubuhnya condong ke depan, bajunya putih kusam, seperti seragam perawat jadul. Tapi saat ku kedip, sosok itu hilang. Namun suara sepatunya masih ada. Aldi membisikkanku, "Raka, itu tadi bukan pantulan cahaya, kan?" Aku hanya menggeleng.
Ranjang-ranjang tua itu seperti mayat rangka besi. Beberapa masih berbaring dengan kain putih membentuk cekungan, seolah ada tubuh yang tertidur, tapi tidak terlihat. Di salah satu ranjang, ada bekas noda darah tua membentuk garis menyeret ke lantai. Menuju pintu, Mang Iwan makin gelisah. Ia berkata, "Tempat ini dulu penuh. Serdadu Belanda, pekerja perkebunan, orang sakit. Sebagian besar tidak pernah pulang." Lalu Aldi bertanya, "Terus mayatnya dikemanain, Mang?" Mang Iwan tidak menjawab, tapi ia menatap lantai, seolah lantai itu adalah makam. Tiba-tiba terdengar suara batuk berat dari ujung ruangan. Kami berempat serentak menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun bau darah segar menyelinap masuk. Lorong ini dijuluki warga waletan, lorong pengantar pasien menuju operasi atau ruang mayat. Ketika kami berjalan pelan, kamera menangkap bayangan keempat di belakang kami, padahal kami hanya bertiga. Ketika playback kulihat, bayangan itu memakai baju pasien rumah sakit Belanda, tipis, kusut, dan di bagian punggungnya tampak bekas sayatan operasi panjang. Aldi langsung mematikan kamera dan berkata, "Bangsat, itu bukan kita." Mang Iwan menarik kami masuk ruangan lain. "Kalau lorong ini memanggil kalian, kalian akan ikut dan tidak pulang." Ruangan operasi itu terang, tanpa sumber cahaya jelas. Lampu bedah menggantung seperti mata raksasa. Meja operasi besi tampak hangat, benar-benar hangat. Aku menyentuhnya dan kutarik tanganku cepat-cepat. "Ini panas," kataku kaget. Mang Iwan langsung berseru, "Lepas, itu tanda barusan dipakai." Lalu sesuatu jatuh dari atas meja. Gunting bedah kecil masih basah dengan cairan merah gelap. Aldi mundur sambil menutup hidung. "Mana mungkin, ini gedung sudah puluhan tahun ditinggal." Aku merinding. Dalam pantulan lampu operasi, kulihat seseorang berjas dokter berdiri di belakangku. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pintu ruang mayat terbuka sendiri, perlahan, seperti mengajak masuk. Udara di dalam ruangan begitu dingin sampai napas kami bisa terlihat. Laci mayat berderet. Beberapa laci tampak seperti bergerak sedikit, seakan ada sesuatu yang ingin keluar. Saat kami hendek merekam, HP Aldi kembali berdering. Layar HP menampilkan lokasi, ruang 03. Di tengah tempat tanpa sinyal, ia mengangkat. "Halo." Suara perempuan memelas pecah lirih. "Kembalikan organ saya. Tolong, operasi saya belum selesai." Dan saat suara itu menghilang, laci nomor 3 bergetar keras. Aku menjerit spontan. Aldi hampir pingsan. Mang Iwan langsung menyeret kami keluar. Ketika pintu ruang mayat menutup, bahunya bergetar seperti ditekan sesuatu dari belakang. Saat hendak pulang, kami melewati ruang perawat. Di papan jadwal, masih ada tulisan tangan Belanda. Tertulis jam jaga malam tahun 1931. Yang membuat kami makin takut. Ada nama perawat yang sama, tertulis 7 kali di hari berbeda. Seolah dia bekerja setiap malam. Bahkan setelah meninggal, Aldi mencoba membuka pintu ruang perawat. Gagang pintunya bergerak sendiri. Dari dalam terdengar suara, "Pasien baru sudah datang. Tunggu sebentar, kami siapkan ruangan." Kami kabur secepat mungkin, tapi di dekat pintu keluar, aku merasa ada jari-jari panjang menyentuh belakang leherku, seperti memeriksa denyut nadi. Setelah semua itu terjadi, kami tidak pernah berbicara lagi tentang rumah sakit tersebut.
Aldi berhenti dari dunia pertelevisian. Ia selalu merasa ada yang berdiri di samping ranjangnya setiap malam. Mang Iwan pindah rumah. Ia bilang seseorang sering mengetuk pintunya pada pukul 2 dini hari dan memanggil, "Pasien baru sudah siap." Sedangkan aku kadang mendengar troli rumah sakit berderit ketika rumahku sedang sangat sunyi. Dan bau karbol datang tiba-tiba tanpa alasan. Kadang terasa seperti rumah sakit itu belum selesai merawat kami, atau mungkin salah satu dari kami tanpa sadar sudah menjadi pasiennya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa. Kalau kamu berani.